Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada, kembali dalam Dialog Lintas Bengkulu Pagi edisi hari ini, Rabu 14 September 2022 bersama saya Rocky Eka Putra. Pendengar, dalam Dialog Lintas Bengkulu Pagi edisi kali ini kita mengangkat tema implementasi penanggulangan banjir di Bengkulu. Pendengar, kami informasikan bahwa persoalan bencana banjir merupakan permasalahan yang kompleks terjadi di Bengkulu karena mayoritas wilayah Bengkulu khususnya dataran rendah sudah pernah dilanda banjir, tapi solusinya sampai saat ini belum ada. Bahkan masyarakat asosiasi konstruksi juga telah ikut serta memfasilitasi terhadap persoalan banjir yang terjadi di Bengkulu dengan duduk satu meja bersama pihak-pihak terkait dan membahas masalah konkretnya. Dan selain itu juga pendengar, dapat kami informasikan bahwa konsep untuk penanganan banjir yang ada di Provinsi Bengkulu ini juga sudah dirumuskan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 dengan membuat konsep-konsep penanggulangan bencana. Dan mampukah konsep tersebut akan terlaksana khususnya pada tahun depan oleh pemerintah daerah yang ada di Provinsi Bengkulu ini, dan apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Untuk membahas persoalan tersebut saat ini telah hadir di studio RRI satu dari dua narasumber yang akan membahas persoalan tersebut nantinya. Kita perkenalkan terlebih dahulu, yakni narasumber kita yang pertama, Ketua Persatuan Insinyur Indonesia PPI Provinsi Bengkulu, Dr. Insinyur M. Rohman ST MH, IPM HP ASEAN Engineering. Selamat pagi Pak Rohman. Selamat pagi Bung Rocky. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat dan memberikan sumbangsi ya. Insya Allah. Ya pendengar, nantinya narasumber kami yang kedua yakni Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu yang juga anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari daerah pemilihan Dapil Kota Bengkulu, Dempo Esler SIP MSI. Dan pendengar, sebelum kita membahas lebih lanjut terhadap implementasi penanggulangan banjir yang terjadi di Provinsi Bengkulu, berikut kita dengarkan dulu rekaman berikut ini. Inkindo, kemudian dengan seluruh elemen masyarakat, terutama masyarakat terdampak, kemudian dengan beberapa instansi vertikal, terutama terkait dengan pengelolaan DAS, ini sudah hadir, terkait mengambil langkah-langkah strategis bersama penanganan banjir Bengkulu. Pertama tadi, harus fokus membangun drainase pemukiman dan perkotaan. Yang kedua, pengelolaan sampah kota, terkait dengan TPS, tenaga pengangkut, mobil armada, termasuk pemindahan, ya, ada namanya sampah tinja di belakang gor itu karena luar biasa buruk kualitas banjir kita, airnya bau. Ya, itu harus dipindahkan segera. Saya kira kota harus bertanggung jawab dengan itu. Kemudian yang ketiga, terkait dengan reboisasi. Tadi sudah sepakat dengan BPDAS, ada bibit tanaman. Sekarang coba kita lakukan gerakan massal penanaman di sepanjang sungai. Kemudian pengerukan badan sungai. Saya kira secara alami peran masyarakat terkait dengan pengambilan limpahan eks batubara tambang, saya kira itu kalau bisa dilegalkan sehingga sepanjang tahun masyarakat bisa secara alami mengambil limpasan endapan tambang, itu saya kira akan membantu badan sungai itu dengan sendiri sepanjang tahun bisa dalam kondisi teramankan. Kemudian terakhir dalam jangka panjang saya katakan kebutuhan detensi dan tanggul Sungai Bengkulu. Perencanaan sudah kita bangun, Pak. Tanggung jawab kita sudah selesai. Perencanaan itu mahal dulu dibangun itu. Kemudian yang kedua tinggal lahan. Lahannya ada di wilayah kota-kota lagi. Ayo kota siapkan lahannya. Pemprov sudah dengan DPR sudah sepakat sharing 30-70. Hitunglah dananya berapa, saya anggarkan 30% untuk Pemprov di tahun depan. Kalau 50 miliar, 15 miliar saya anggarkan dari Pemprov. Tapi sekali lagi ini keluarkan juga di kota. Karena kalau ini tidak ada lahan tidak tersedia, walaupun perencanaan tidak akan bisa, dana pusat nggak akan turun. Kalau kita untuk membangun itu, dananya kita 500 sampai 700 miliar, tidak mungkin dianggarkan. Nah, kalau 5, 6, 7 langkah penanganan banjir kita kerjakan, saya yakin solusi terbaik. Saya bilang tadi, pusat belum akan menganggarkan kalau lahannya belum tersedia. Pertama perencanaan, oke, sudah ada. Nah, langkah kedua tadi lahan. Nah, lahan ini yang belum tersedia. Kita baru ngomong, baru sosialisasi. Harus itu udah. Sekarang lahan berluas yang butuhnya berapa, butuh dananya berapa, munculkan di anggaran, masyarakat juga komit, ada pernyataan bahwa mau melepas lahannya, baru pusat itu akan menganggarkan. Kalau itu belum ada, tidak mungkin dianggarkan. Baru saja kita dengarkan rekaman dari
kepala daerah yakni Gubernur Bengkulu Rohidin Mersa dalam penanganan banjir yang dihasilkan dari pertemuan dengan Inkindo bersama instansi terkait, termasuk juga yang hadir dari masyarakat konstruksi dan DPRD Provinsi Bengkulu. Kita ke Bung Rohman dulu nih. Tapi sebelum ke Pak Rohman, ini satu lagi narasumber kita telah hadir, yakni Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu yang juga anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari daerah pemilihan Kota Bengkulu, yakni Bung Dempo Esler, SIP MSI. Selamat pagi Bung Dempo. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, cerah juga suasananya. Meskipun Bengkulu mudah-mudahan tidak banyak lagi. Oke, meskipun juga demo sering ya. Iya, tiap hari demo. Oke, mendengar. Kita ke Pak Rohman nih. Telah kita dengarkan bersama bahwa pernyataan dari Gubernur Bengkulu kita dalam penanganan banjir. Kita sebagai masyarakat konstruksi gimana menyikapinya nih? Baik, terima kasih Bung Rocky, kemudian juga Pak DPR. Saya tidak lupa mungkin mengucapkan dulu ya, selamat kepada RRI ya, ulang tahun yang ke-77. Terima Baik, kasih. kita mungkin melihat daripada segi masyarakat jasa konstruksi ya, terutama adalah VII, ya, Persatuan Insinyur Indonesia, ya, atau the Institute of Engineering Indonesia, ya. Seperti yang saya sampaikan beberapa lalu melalui media massa bahwa PII mendorong untuk merealisasikan pelaksanaan fisik di lapangan, terutama di tahun 2023. Apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa sebetulnya kalau kita melihat daripada aspek keinsinyuran, bahwa sudah semuanya melakukan tahapan. Bahkan tahun 2022 ini 21 ya, sudah melakukan review design engineering. Ya, artinya sebelum review berarti itu sudah ada desainnya. Dan menurut informasi notifikasi daripada Pak Gubernur, persoalan ini adalah sudah direncanakan dari tahun 2018. Yeah. Ya. Yang mana semuanya sudah meninjau segala aspek, dan saya yakin di tahun 2021 mereview desain dengan dana yang 4,9 miliar, saya yakin expert kita, orang-orang engineer kita sudah mengkajinya. Bahkan bukan tahap review desain, ya, sudah melakukan LARAP, ya, Land and Assessment and Plan. Berarti sudah melakukan kajian, riset, ya. Apa yang disampaikan Pak Gubernur bahwa persoalan desain itu sudah clear, ya. Hanya di dalam implementasinya kami masyarakat jasa konstruksi berharap untuk merealisasikan desain tersebut, ya, dengan estimasi biaya mengkisar 500 sampai 600 miliar. Namun ada persoalan adalah tentang pembebasan lahan. Nah, di sini juga kami menghimbau kepada masyarakat jasa konstruksi, ya, ataupun masyarakat biasa yang ada kena pembebasan untuk menyadari dan mengkolaborasi, ya, bahwa kita ikut sama-sama menanggulangi bagaimana persoalan banjir ini, ya. Jadi secara implisit kita juga sudah menghimbau kepada masyarakat, kemudian juga kepada pemerintah provinsi, kemudian kabupaten, dan khususnya mungkin ini Bapak DPR, ya, untuk segera mengimplementasikan pekerjaan tersebut. Jadi perlu juga kami sampaikan bahwa kita yakin kepada BWS yang sudah mendesain semua ini. Demikian nih Pak Rocky. Oke. Kita ke Bung Dempo nih. Yeah. Kita ketahui pernyataan dari masyarakat jasa konstruksi oleh Pak Rohman barusan disampaikan. Kemarin kita ketahui pemerintah daerah bersama instansi terkait, termasuk
dari masyarakat jasa konstruksi Iya. dengan difasilitasi oleh salah satu masyarakat jasa konstruksi, mengetahui bahwa untuk konsep penanganan banjir ini sudah ada, Iya. tinggal implementasi. Kita dari DPR seperti apa nih, Bung Nempo? Iya. Terima kasih Bung Rocky dan juga Bung Rahman. Pertama, kalau secara teori konsep sebenarnya ini udah 20 tahun sudah ada. Ya. Baik diskusi non formal maupun formal dari teman-teman NGO, teman-teman kampus, teman-teman ya kan mahasiswa, Ya. bahkan tongkrongan warung kopi pun sudah mendiskusikan tentang teori bagaimana menyelesaikan banjir ini. Tinggal apakah teori-teori ini sudah menjadi kebijakan? Nah, ini menjadi pertanyaan. Ternyata belum. Banjir ini kan ada berbagai faktor. Ya. Faktor global maupun faktor lokal. Mhm. Faktor global itu misalnya memang hari ini pemanasan bumi itu terus meningkat dengan cuaca ekstrim, Mhm. pencairan kutub utara yang mau tidak mau berdampak pada peningkatan debit air laut. Ini pasti terjadi di Ya. semua dunia. Bahkan ada teori mengatakan pergeseran air laut itu mencapai 1 cm per bulan gitu kan meningkat. Nah kalau puluhan tahun kan jadinya meteran juga kan gitu kan. Ya. Nah ini teori global. Teori lokal memang ya saya ini kan juga hobi naik gunung gitu kan. Mhm. Nggak ada lagi gunung kita ini yang ada hutannya gitu kan. Mhm. Nah, makanya berulang kali saya sampaikan ke tiap rapat-rapat di DPR maupun di setiap momen kesempatan bahwa ada kebijakan yang salah yang pernah diambil oleh pemerintah kita. Yang itu jangka panjang. Mhm. Misal, satu misalnya di tingkat level 1, level 2 maupun level nasional. Ya. Nah, level tingkat nasional misalnya pemerintah pusat, kita punya banyak metode penanganan hutan. Mhm. Ternyata masih juga kita gundul di hulu sungai ya, di Yeah. hulu sungai. Nah, ini bukan kewenangan provinsi atau kabupaten. Ini kewenangan Kementerian Kehutanan dan LHK Ya. yang mesti menuntaskan. Yang turunannya adalah BKSDA misalnya dan lain-lain. Kita melihat tiap tahun ada ribuan, terus ada ribuan bahkan mungkin puluhan ribu pengadaan bibit. Mhm. Kita nggak tahu di mana ditanam pohonnya kan. Mestinya kan ditanam memang di tempat-tempat yang memang sudah terjadi indikasi kegundulan hutan di hulu sungai terlebih dahulu. Dahulu kan di hulu sungai. Nah, yang kedua, tingkat provinsi. Kita punya dinas kehutanan, kita punya dinas lingkungan hidup, kita punya dinas PU, kita punya dinas perkim dan lain-lain. Ini memang harus integral kebijakannya. Ya. Yang ketiga tingkat buat tingkat kabupaten. Contoh di Benteng dan kota ya. Tidak ada pabrik di Benteng itu yang tidak membuang limbah ke sungai. Mhm. Mau tidak mau memang per hari, per minggu, per bulan akan meningkat jumlah sentimeter limbah kotor atau limbah kasar di dasar sungai meningkat. Zaman saya kuliah di UNIP dulu, Sungai Muara Bangkau itu 3-4 meter dalamannya. Karena kan bisa mandi kan gitu kan. Ya. Hari ini paling setengah meter nggak nyampe lagi potensi Sedimen. ruang debit airnya. Nah ternyata di dalam itu banyak limbah sampah, limbah batu bara yang ini memang dampak dari pencemaran lingkungan artinya. Mhm. Nah ketegasan pemerintah dalam mengevaluasi izin perkebunan, izin pertambangan, izin pabrik itu masih dilakukan. Nah, Mhm. yang kedua memang kebijakan ini kan mesti diambil secara holistik ya, Ya. baik pusat, lokal maupun tingkat bawah. Mhm. Nah, tadi disampaikan oleh misalnya Bung Rahman dari Persatuan Indonesia, itu kan solusi. Mhm. Salah satunya adalah membuat kolam resapan. Kolam resapan pun kalaupun sudah dibuat, saya pikir juga tidak akan bermanfaat besar kalau tidak ada kebijakan yang diambil sebelumnya. Misalnya evaluasi pertambangan, evaluasi perkebunan, Mhm. limbah-limbah tadi. Kalau tetap dibiarkan, tetap numpuk lagi kan ke kolam retensinya. Ya. Tapi solusi benar, mesti ada kolam retensi. Nah, banjir ini kan bukan cuma di kota, Bung Rocky. Mhm. Juga terjadi di Seluman, di Ya. Benteng, bahkan di Curup pun banjir. Yang kita ketahui Curup tuh dataran tinggi. Daerah pegunungan. Nah, kayaknya pernah susur ternyata di Sungai Musi PLTA itu. Ya. Ini kita bicara penglihatan kasat mata ya. Kalau musim hujan nggak dibuka pintu airnya itu Curup banjir. Kalau dibuka Benteng yang banjir. Mhm. Nah, nanti kan ini ada simalakama ya, kebijakan yang mesti diambil holistik antar ke wilayah. Kemudian secara undang-undang kita Cipta Kerja dan juga kita sudah membuat perda namanya RPPLH, Rencana Pemanfaatan Lingkungan Hidup. Memang mesti ada buffer zone antara kawasan industri
kawasan perkebunan, kawasan pemukiman dengan hutan lindung. Yang ini menjadi pelindung hayati hutan kita. Yang kedua, mesti ada buffer zone antar sungai dengan lahan pemanfaatan. Ada sungai tanggung jawab nasional, itu yang melintasi antar provinsi. Kalau sungai yang melintasi kawasan antar kabupaten, kota, tanggung jawab provinsi. Sungai yang melintasi internal kota kabupaten itu tanggung jawab 32. Nah, Sungai Bengkulu itu kan melintasi antar kabupaten. Ya. Ada yang tanggung jawab provinsi dong penanganannya. Nah, ini mesti disadarkan soal tanggung jawab siapa, peran siapa. Jangan sampai kita saling lempar bola kan gitu. Kalau tingkatnya drainase lokal ya tanggung jawab tingkat 2, baik kabupaten maupun kota. Maka pembangunan mesti terintegral. Jangan sampai pembangunan drainasenya nggak nyambung dengan sungai yang dibangun kan gitu kan. Nah, kan tidak ada aturan yang mengatakan dilarang ketika sungai itu dilakukan yang namanya normalisasi. Bahkan dianjurkan. Saya melihat misalnya beberapa kebijakan di Kota Bengkulu itu drainase dibersihkan. Kenapa dia juga diikuti dengan pencucian sungai? Tidak ada persoalan kalau misalnya kita gunakan armada PU, armada Perkim, kita cuci ulang Sungai Bengkulu itu. Sebelum dibangunnya kolam tadi. Dicuci ulang, diambil limbahnya, dibuang. Bahkan mungkin pinggirnya selama ini menangkal dibersihkan ulang, ditata ulang, dibangun pohon-pohon kembali di pinggirnya, dibikin tanggul pinggirnya, dan dibersihkan kedalamannya, dikembalikan seperti semula. Kalau dulu Sungai Bengkulu dalamnya meter, ya bikin meter ulang, meter digeruk. Dan saya pikir kalau itu pemerintah yang lakukan, tidak akan melanggar undang-undang. Kan selama ini misalnya ada masyarakat yang mengambil batu bara limbah, dianggap pencurian. Padahal ini kan limbah. Makanya benar kata Pak kemarin, mesti ada kebijakan kebersamaan antara APH bahwa ini limbah. Rakyat itu bukan mencuri. Ini kan limbah buangan. Mesti yang dihukum itu bukan rakyat yang mengambil limbah. Mesti yang dihukum itu adalah pribadi atau perusahaan yang membuang limbah mestinya. Itu yang dihukum. Nah, kemudian faktor kebiasaan yang menjadi budaya. Saya beberapa kali lewat di Sungai Muara Bengkulu di Ramakmur maupun di Nakau. Saya sering melihat sekali orang dengan enjoynya membuang sampah ke sungai. Ini kan sebenarnya bukan budaya, tapi kebiasaan buruk yang akhirnya membudaya. Ya perlu kebijakan kolektif juga. Pemerintah kota membuat sistem bagaimana persampahan ini terintegral, dibuang ke TPA. Pemerintah provinsi juga mesti membackup bagaimana TPA itu juga tepat guna, berdaya guna. Kan TPA sekarang kan juga nggak mampu lagi menampung sampah. Juga pun penganggaran mesti juga terintegral, baik tingkat 2, 1 maupun pusat. Bicara misalnya armada sampah. Kalau tingkat 2 itu tiap tahun mengadakan armada sampah, mungkin juga nggak akan mampu juga secara finansial. Maka mesti ada backupan dari provinsi maupun pusat. Nah, ini mesti dibicarakan misalnya apakah tidak mungkin kita mengajukan ke LHK pusat itu bantuan tentang persampahan? Kan mungkin saja. Kalau kita misalnya ada kebersamaan 10 Bupati Wali Kota bersama Gubernur menghadap Menteri bahwa hari ini Bengkulu sedang darurat, banjir begini. Nah, terkait tadi misalnya untuk membuat kolam retensi memang tahapan-tahapannya jelas. Ada lahan dulu, baru nanti perencanaannya ada, baru pusat akan anggarkan. Itu benar. Tidak mungkin pusat buat kebijakan memberikan anggaran tanpa ada kesiapan lokal. Lucu dong nanti uangnya diberikan ratusan miliar, tiba-tiba ada lahannya nggak ada kan? Nanti uangnya kembali lagi kan? Menjadi presiden negatif kita kan? Makanya memang selalu disyaratkan, bukan cuma bikin kolam, sekolah pun mau bikin sekolah boleh, asal ada lahannya. Puskesmas pun juga asal ada lahannya. Memang syarat wajib saat itu ada lahan kan begitu kan? Lah karena lahan ini hal yang sepele, hal yang remeh, tapi sering terlupakan. Makanya dahulu di zaman pemerintahan Orde Baru itu tanah itu memang ditata oleh pemerintah. Aset-aset tingkat 2, tingkat 1 itu ditata. Memang dipersiapkan lahan-lahan itu sehingga terjadi sesuatu kebutuhan pembangunan sudah ready lahannya. Seperti hari ini mau bangun baru ada lahan gitu kan. Gitu. Seperti yang konsep yang ada di BWSS 7 memang sudah ada konsep. Bahkan diperkirakan anggarannya cukup besar. Yakni 500 sampai 600 miliar. Kira-kira daerah Bengkulu memang tidak sanggup apa seperti apa nih nanti? Kalau bicara angka ini memang nggak akan sanggup, Uang kita nggak ada. Nah, tapi kan bukan berarti tidak punya peran. Contoh, sebelum kita mencapai itu,
apakah tidak mampu pemerintah kita melakukan normalisasi sungai? Kan mampu harusnya. Iya. Normalisasi sungai itu cuma modal ton ngangkut sampahnya, alat berat yang dibuang kan gitu kan. Tidak perlu proses panjang. Bahkan itu kebijakan diambil lokal. Sembari menunggu kolam disiapkan kan begitu kan. Kalau kita saling tunggu menunggu nggak ada kan yang selesai kan begitu. Kira-kira tahun depan sudah bisa dimulai action atau tidak? Tahun ini pun bisa mestinya, nggak mesti tahun depan. Tahun depan pun bisa. Saya supply Pak. Iya. Kalau membersihkan sungai itu nggak mesti tunggu tahun depan, besok pun bisa. Ada alat berat keruknya, ada truk pembuang sampah yang tuntas kan begitu kan. Contoh begini, di Muara Mangka Hulu itu tempat kami main bola dulunya. Sekarang nggak ada lagi lapang bolanya, sudah menjadi air laut sumber karena airnya menaik karena dalamannya sudah penuh. Iya. Kan begitu kan. Oke, kita ke Pak Roman dulu nih. Gimana nih, Ustaz, menyikapi pernyataan dari rekan kita Bung Dempo? Oh, luar biasa nih Pak DPR nih. Ya, mudah-mudahan kita dari masyarakat jasa konstruksi sudah mendengarkan ya. Saya juga memang persoalan banjir ini apa yang disampaikan oleh Bung Dempo sangat kompleks sekali Pak. Jadi mungkin kalau beri masukan sedikit mungkin dari kita bahwa selain hujan yang intensitasnya tinggi, ini yang mesti kita waspadai. Maka ini dikatakan bahwa kita darurat gitu ya Pak ya. Nah, itu demikian. Dan juga salah satu yang disampaikan oleh Pak Bung Dempo bahwa memang di tahun 2021 BWS Pak ya, yang saya perhatikan bahwa penanggulangan untuk di Tanjung Agung itu baru sebatas rehabilitasi dan pengadaan pompa. Ya. Itu sebesar 5,3 miliar ya, di 2021 gitu Pak. Mungkin tentunya kalau bisa dianggarkan mungkin barangkali masukkan di dalam anggaran APBDP ini mungkin Pak Dewan ya untuk mengimplementasikan. Mungkin salah satunya dari kebijakan arif lokal tadi mungkin dari dana APBD pemerintah gitu ya. Ya salah satunya kan kita banyak alternatif kan untuk penanganan banjir itu gitu loh. Tapi secara makro, secara green perencanaan itu sudah di green. Ya paling tidak mungkin itu apa yang bisa dilakukan ya salah satunya adalah pengurukan sungai-sungai yang dangkal gitu ya, dari tangkapan air gitu ya. Ya saya sangat setuju sekali, apalagi mungkin kalau saya mencermati di sungai ya persoalan ovonium, legal ovonium untuk penambang ya. Sebetulnya bukan diskresi ya paling tidak mungkin ini bisa mengurangi Pak. Ini yang menjadi persoalan. Saya kira mungkin demikian Prof. Oke, dari PII sendiri apakah sudah pernah melakukan pengkajian dan memberikan solusi selain dari desakan untuk pembangunan fisik, Pak Roman? Ya, PII belum melakukan itu karena sekarang masih dalam monitoring dan saya yakin kepada BWS ya, maka kita sudah meyakini bahwa ini persoalan sudah dikaji Pak. Soalnya itu kan dananya ya cukup fantastis ya, kalau untuk perencanaan Pak. Memang besar. Itu 4,9 untuk 2 kabupaten. Jadi Tanjung Agung dengan yang di Benteng itu Pak. Nah, kemudian juga ada larapnya ya. Berarti mereka sudah melakukan riset Pak. Nah, ini yang saya monitoring. Bahwa ya PII kita ngelihat memantau bagaimana realisasi fisiknya. Ya mungkin barangkali jika pemerintah provinsi ataupun kota ya untuk ikut kolaborasi mengikut sertakan PII kami siap untuk mensukseskan daripada program implementasi banjir ini. Demikian Bung. Oke, Pak Roman, Bung Dempo. Seperti ini disampaikan oleh masyarakat jasa konstruksi bahwa memang penanggulangan banjir ini dimulai dari tahun depan sebaiknya. Jika tidak demikian otomatis masih akan terjadi seperti itu.
kira-kira seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, jika anggaran itu dibutuhkan 50 miliar, pemerintah provinsi siap 30%, 70%. Artinya ada pembagian-pembagian seperti itu. Kira-kira dari DPR ada dorongan apa mesti dilaksanakan mulai dari APBDP ini seperti dari permintaan dari Pak Roman tadi? Mestinya dari APBDP nih mestinya. Ya. Mestinya begitu kan? Karena Syukur, semakin cepat semakin baik. Ya. Karena banjir nggak nunggu waktu kan gitu kan. Banjir tuh nggak pakai bisa dinego setahun depan. Kan begitu. Kita nggak tahu besok entah banjir lagi kan begitu kan. Sampah pun meningkatnya besok bisa nambah lagi. Hutan pun makin hari makin gundul. Orang nebang hutan nggak nunggu waktu kan, nggak nunggu. Nebangnya tahun depan aja nunggu PBD ketok palu nggak bisa kan. Terus continue. Ya kalau bisa besok ya besok kan begitu kan. Tinggal dimatengin. Dimatengin. Contoh tadi saya butuh pembebasan lahan. Kan mesti tahu dulu lahannya sekian hektar udah dapat nih. Iya. Ada tim penilai harga yang sudah harus menentukan. Tidak bisa kita juga pemerintah menentukan harga itu ujuk-ujuk sekian miliar. Iya. Nah, dari tim penilai itulah nanti yang mengusulkan ke Pemda sebagai indikator penentuan anggaran yang ditetapkan. Karena juga nggak boleh pemerintah itu menganggarkan dengan tebak-tebakan. Nah, inilah beda dengan swasta kan. Kalau swasta kan enak, stok dulu uangnya di kantong, belanjain, nanti lebih masuk kantong lagi. Ini kan nggak bisa. Kalau Pemda kalau uangnya nggak lebih jadi rumit kan, kan begitu. Nanti APH lah masuk dan lain-lain. Kelebihan bayar ya. Kelebihan bayar di depan. Kan begitu. Contoh kayak tol kan. Kita niatnya mau memajukan Bungkulu jadi masalah sekarang kan. Nah, butuh kecepatan, tapi juga ketepatan. Nah, kalau kami DPR prinsipnya ya kita nggak mungkin nggak backup program ini kan. Ini kan bagaimanapun kami tiap hari ketemu rakyat juga mengeluhnya gitu. Kemarin pun juga banjir, kami DPR yang paling dikejar-kejar warga kan gitu kan. Dari soal Indomie sampai rumah tempat tinggal kan gitu. Yang terakhir memang kebijakan ini penting jangka panjang ya. Percuma kita anggarkan lahan hari ini, dibuat kolam hari ini, dikeruk hari ini kalau kebijakan jangka panjang nggak diselesaikan. Kebijakan apa itu kebijakan yang sifatnya permanen jangka panjang? Perizinan lokasi pembangunan, perumahan, pemukiman, pertambangan, pabrik, kehutanan mesti dievaluasi. Dan mesti ditegakkan aturannya, kan begitu. Karena solusi tadi yang diberikan oleh teman Desa Konstruksi itu bermanfaat. Saya salut ya dengan teman-teman PII yang punya inisiatif melakukan ini. Ya kan artinya kan memang sudah waktunya kita nih meningkatkan kolaborasi. Jangan masing-masing jalannya kan. Sehingga jalan semua. Seperti kata Pak kemarin misalnya, asosiasi perkebunan mesti ikut andil dong dalam hal ini. Asosiasi pertambangan pasti ikut andil dalam hal ini. Bahkan asosiasi perumahan pun harus ikut andil. Karena mereka pun sadar nggak sadar, tahu nggak tahu, mereka juga menyebabkan banjir ini kan begitu kan. Dan malahan banyak perumahan yang Contoh, saya sudah sidak, tidak ada pabrik di Bungkulu Tengah itu yang nggak membuang limbah ke sungai. Ya memang mungkin dampak racunnya nggak ada ya limbah, tapi dampak sampahnya kan itu pasti menumpuk. Ya kalau sehari setengah on saja, kalau setahun 10 tahun 1 pabrik 10 pabrik. Ya fakta lah nih, batu bara tuh di mana tambangnya, kok ada batu bara di mana muka hulu. Ini kan mengatakan fakta bahwa ada pembuangan limbah batu bara ke sungai, artinya kan gitu. Itu fakta. Nggak bisa lagi kita bicara begini begitu, itu fakta. Nah begitu. Nah mesti artinya apa? Perusahaan bertanggung jawab untuk membuang limbah itu. Begitu. Oke, sebentar ini sepertinya ada pendengar yang ingin bergabung. Ya, halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pembawa acara. Ya, Bapak. Dari Pak Toto Bentering Permai. Ya, Pak Toto. Pendengar setia ini. Iya. Sekali lagi jangan saling menyalahkan. betul. Siapa yang bersalah harus ditindak. Perusahaan salah, tindak. Yang punya wilayah itu bupati dan wali kota. Kalau tidak berani bertindak, mundurkan diri saja. Jangan hanya jadi korban terus. Apa-apa tuh kita gotong royong. Kalau apa-apa nggak ada dana, gotong royong. Wali kota ada dana berapa, bupati berapa, gubernur berapa, kurang cukup, lapor ke pusat. Yang jelasnya peraturan itu harus ditindak tegas. Siapa yang salah harus ditindak tegas. Kita dialog tuh, saya rakyat biasa, cuma tamat sekolah rakyat.
Saya ingin hidup tenang, tidak pula mau kaya raya, mau tenang dan aman. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Toto, pendengar setia RRI. Setiap topik Bengkulu menyapa atau lintas Bengkulu pagi yang bagus topiknya, dia selalu masuk. Ini Pak Toto dari Bentering Permai. Kepada Bung Dempo nih, ini gimana? Terima kasih Pak Toto. Saya setiap dari narasumber di RRI, Pak Toto selalu mendengar dan selalu memberikan masukan yang luar biasa. Sebagai orang tua juga senior kita di pendengar. Memang saatnya kita tidak boleh saling menyalahkan, tapi kolaborasi. Nah, tetapi konteks kesalahan masih dituntaskan. Siapa sumber masalahnya agar tidak terulang kembali. Misal tadi saya katakan bahwa segi misalnya perizinan pertambangan, perkebunan mesti dievaluasi. Mungkin nggak salah izinnya, tapi pelaku usahanya yang tidak mematuhi ketentuan izin. Nah, ini mesti ditegakkan. Contoh tadi fakta. Kok ada batu bara di Marabangga Hulu? Nggak mungkin dia berangkat sendiri kalau tidak ada pembuangan batu bara ke limbah sungai saat pencucian batu bara. Ya, secara aturan tidak boleh kita membuang batu bara itu ke sungai. Kalau mau cuci dibikin kolam pencucian namanya. Gitu. Ini fakta. Yang kedua, apakah banjir di Kota Bengkulu karena hujan di Kota Bengkulu? Enggak. Rawamangun tuh pernah banjir tanpa hujan. Artinya ada air kiriman limpahan. Artinya memang dampak yang jangka panjang. Ada di hulu sungai itu hutan sudah gundul dan ada pendangkalan sedimentasi tanah. Hujannya di Curug, hujannya di Benteng, kota tetap banjir. Kan begitu. Nah, ya ini memang mesti evaluasi betul tadi. Bentengnya, Kepayangnya, Curugnya, kotanya, bahkan banjir tahun ini tadi itu hampir semua kabupaten terjadi. Bahkan Muko-Muko pun banjir kemarin. Curug yang tempat tinggi dataran itu pun banjir. Nah, ini memang ini darurat. Maka saya katakan ini darurat. Maka semua pihak, pemerintah provinsi, kabupaten kota, kementerian, lembaga vertikal, lembaga non pemerintah juga mesti lakukan gerakan bersama. Ya mohon maaf teman-teman NGO pun saya pikir mesti juga bersuara lantang soal banjir ini kan. Kan kita sering mendengar teman-teman NGO mengkoreksi pertambangan perkebunan yang menggunduli hutan. Inilah saatnya kita hajar pelaku usaha ini yang tidak patuh aturan. Dampaknya jelas banjir. Kan gitu kan. Saya bertanya contoh misalnya BKSDA. Di mana pohon selama yang tanam itu? Kan, tiap tahun ada pengadaan bibit penanaman pohon kan gitu kan. Ya mesti kita kayaknya perlu dicek lapangan di mana pohon ditanam kan gitu kan. Karena logika saya, kalau memang kita ini ada penanaman hutan di hulu sungai, ya nggak mungkin juga nggak tumbuh-tumbuh pohonnya kan gitu kan. Nah begitu mungkin. Oke, Pak Roman, gimana nih menyikapi saran dari Pak Toto di Bentering Permai? Oh iya, sebagai masyarakat desa konstruksi dan masyarakat biasa ya, itu mungkin Pak dari Pak Toto, mungkin dalam hal ini mungkin sangat erat hubungannya dengan DPR ya, penganggaran gitu Pak. Ya kita juga sebagai masyarakat melihatnya bahwa memang di tahun 2024 ini adalah tahun politik ya. Jadi saya juga sependapat dengan Pak Toto kalau bisa ya lepaskan semua persoalan-persoalan politik. Gitu loh, untuk sama kita kolaborasi baik masyarakat jasa konstruksi, masyarakat biasa dan DPR maupun instansi pemerintah pusat gitu untuk menangani lebih serius. Nah ini yang harapan dari kami dan implementasinya, dan yang terpenting adalah actionnya Pak. Actionnya ini kami sangat menunggu. Demikian. Oke. Pak Toto, itu pernyataan yang disampaikan oleh dua narasumber kita dari Bung Dempo dan Pak Rohman. Ya pendengar, masih dalam Lintas Bengkulu Pagi edisi hari ini. Sebelum kita melanjutkan dialog Lintas Bengkulu Pagi edisi hari ini, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Berpisah telah sekian lama tak berjumpa, begitu sesak
dibawa kemana, Nduk? Sampah-sampah itu? Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak. Waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita. Bahaya apa toh, Mbak? Ya ndak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya. Wah, Mbak ini banyak aturan. Loh, ya toh, tahu akibatnya. Sembilan 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu. Ya pendengar, masih dalam dialog Lintas Bengkulu Pagi edisi hari ini Rabu 14 September 2022 bersama saya Rocky Eka Putra dan masih bersama dua narasumber kami, yakni Ketua Persatuan Insinyur Indonesia PPI Provinsi Bengkulu Dr. Insinyur M. Rohman ST MH IPM HP ASEAN Engineering, kemudian Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu yang juga anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari daerah pemilihan Dapil Kota Bengkulu Dempo Esler SIP MSI. Oke, kita ke Bung Rohman nih. Sebelumnya kami informasikan kepada pendengar RRI bahwa siaran ini selain dapat Anda dengarkan melalui FM 92,5 MHz, juga bisa disaksikan secara langsung melalui kanal YouTube RRI Net Bengkulu. Dan pendengar, kami juga membuka layanan telepon bagi pendengar RRI yang ingin bergabung atau memberikan saran di nomor 0736 7321 995. Kemudian di nomor 0736 34 5685. Kemudian juga pendengar juga bisa menyampaikan pesan layanan singkat di nomor 0811 7307 079. Baik, kita ke Pak Rohman nih, selaku masyarakat jasa konstruksi. Dan kita ketahui memang persoalan banjir ini masalah yang kompleks. Kita ambil contoh saja di ibu kota Jakarta. Itu sudah berapa besar mengeluarkan biaya, ya bisa mungkin tidak terhitung, hampir setiap tahun juga mengeluarkan dana. Tapi persoalan banjir juga belum terselesaikan. Ini kira-kira tanggapannya gimana nih untuk Bengkulu nih nanti nih? Oh iya, kalau dibandingkan Jakarta, Pak ya. Iya. Jakarta kan DKI kan sumber dananya kan banyak ya. Iya, ya paling tidak mungkin harapan kami itu tadi ya, itu sudah menyangkut teknis lah ya, penganggaran gitu ya. Ya kita juga berharap kepada mungkin Ketua Komisi DPR ini bagaimana menyikapinya, paling tidak bisa dianggarkan tahun ini gitu kan. Ya paling tidak dengan persoalan Grandmasternya sudah ada, kemudian tinggal apa yang bisa dilakukan, paling tidak mungkin dicicil, Pak. Itu salah satunya itu tadi normalisasi siring, kemudian juga ada pengurukan ya sungai yang dangkal-dangkal. Itu saya sangat sependapat sekali gitu. Paling tidak kita meminta realnya lah untuk tahun ini, sehingga ada keseriusan gitu loh. Dan ini mari kita berkolaborasi, dan tidak luput juga saya juga menyarankan kepada masyarakat biasa, seandainya program ini juga kita jalankan untuk mendukung pemerintah, ya terutama mungkin tentang pembebasan lahan, Pak. Itu sangat ini ya. Di DKI Jakarta kita ketahui juga tuh persiapannya kan luar biasa gitu. Nah paling tidak mungkin untuk jangka pendek ini yang harus kita segera menanggulangi persoalan banjir. Engineer juga sebetulnya kan kita juga ada batas ya untuk mendesain semuanya, Pak. Tetapi kembalikan kepada faktor alamnya ya tadi. Ya, jadi siapa sih yang bisa membendung curah hujan intensitas yang sangat tinggi?
begitu Pak. Walaupun kita membuat sudah mendesain, tetapi kan semua ada batasannya. Kembali ke alam juga ya. Betul. Ya paling tidak mungkin kita mengurangi. Seperti itu, Bung Rocky. Oke, untuk dari konsep yang telah ada dari pihak BWS untuk letak kolam ataupun waduk direncanakan tuh lokasinya di mana ya Pak? Nah ini saya yang belum. Itu kalau tidak salah lahannya mencapai 12 hektar. Ya, ini jadi, cukup luas. Yang kami dengar informasi dari Pak Gubernur paling tiga kolam itu. Satu kolam itu bisa memakan pembebasan lahan sampai 12 hektar. Iya. Pak. Ya, itu. Oke, kita ke Bung Dempo nih. Ya. Memang sesuai dengan fungsi dari DPRD, penganggaran, ya. Ini sepertinya tunggu dulu nih, ada pendengar RRI yang ingin bergabung. Ya halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi Bang. Pagi ini dengan siapa Pak? Ini dengan Pak Kusman Kemumu, Bengkulu Utara. Kusman, iya Pak Kusman Kemumu. Saya juga pernah bergabung waktu masalah banjir juga minggu yang lalu Bang. Iya benar. Jadi gini dulu saya Bang. Sebenarnya kita juga jangan salah menyalahkan sih. Tapi karena seperti ini menurut saya, banjir ini mungkin bisa ditanggulangi secara tuntas bersama-sama. Karena bukan karena masyarakat saja, penduduk Indonesia semakin banyak. Ya. Sedangkan negara Indonesia nggak akan berkembang kemana-mana. Kemana mereka akan berdomisili? Mau tamu penduduk desanya penuh, mau tamu mungkin merambah hutan untuk cari ekonomi, nanam karet, sawit itu pencarian juga. Seperti PT nggak bisa salahkan karena juga PT punya konsekuensi negara juga. Untuk negara, untuk masyarakat membuka peluang kerja juga, masyarakat Indonesia dibeli ini kemana kerjanya kalau nggak PT buka gitu. Nah jadi saya kira itulah mungkin semakin bagus semakin berkembang banjirnya juga. Karena penduduknya semakin banyak, nggak mungkin berkurang. Sedangkan Indonesia nggak akan berkembang nggak. Tidak bisa dielakkan mungkin ya Pak ya? Nggak bisa dielakkan. Hujan pun semakin besar juga mungkin karena alam dan sebagainya. Jadi ya solusinya mungkin bersama-sama, menyadari bersama gitu. Saya kira menyadari bersama aja. Jangan menyalahkan PT, menyalahkan perusahaan, masalah orang-orang kota, membuang sampah kemana? Iya. Tadi membuka lahan untuk waduk pun perlu lahan 12 hektar, kemana mau carinya? Kalau nggak tanah lagi dibongkar lagi, akhirnya banjir juga. Kira-kira gitu Pak lah. Oke Pak. Kira-kira itu kita sadari bersama, nggak mungkin bisa tertanggulangi secara tuntas, tapi mungkin malah semakin berkembang, penduduk semakin banyak. Iya. Desa negara akan berkembang kemana? Ini kemana dia mencari pencarian gitu Pak. Oke Pak Kusman. Ya terima kasih Pak Kusman di Kemumu Bengkulu Utara. Ya. Oke Bung Dempo. Memang tidak salahnya kita saling menyalahkan, tapi sekarang harus bersama-sama bergerak sesuai dengan fungsi kita penganggaran. Ini action kita tunggu action nih. Amin. Jadi gini, kita tidak boleh saling menyalahkan, tapi kesalahan mesti dievaluasi. Iya, benar. Kalau nggak dievaluasi, akan berulang kembali, merasa aman, merasa paling benar, dan tidak ada perubahan ke depannya. Kalau anggaran provinsi Bengkulu, kalau APBDP nggak mungkin lagi, karena tahapnya sudah tuntas pembahasannya kan. Nah, tinggal bicara 2023, selesai pembahasan. Nah, DPR pasti akan menyampaikan nanti di forum-forum rapat dengan tim anggaran. Nah, tinggal lagi kan begini juga ada keseimbangan antara usulan dengan pihak gubernur. Seperti apa yang diusulkan oleh Dinas PU, Dinas Perkim, dan lain-lain terkait penanganan banjir ini. Nah, kami akan lakukan tindakan misalnya begini. Contoh, tahun kemarin kami sudah sahkan perda namanya RPPLH. Ya kan? Itu salah satu solusi bagi kami menanggulangi bencana alam ini. Karena adanya penataan pembangunan yang berkelanjutan. Saya tadi memang dengan Bapak tadi yang di Kemumu, ya mungkin pikiran Bapak ini kan mewakili Pak Kusman mewakili pikiran Bapak rakyat kita yang memang mohon maaf tanda kutip tidak memahami grand design penataan kenegaraan. Nah, saya mungkin izin perlu menjelaskan sedikit Pak Kusman. Enggak ada larangan orang berkebun, enggak ada larangan orang mau bersawah, enggak ada larangan orang mau buang sampah, enggak ada larangan orang mau bikin rumah, tetapi kita tata dengan aturan. Misal perusahaan mau membuka perkebunan sih silakan, ya kan. Tetapi ada prosedur yang dilalui, yaitu misalnya
Jangan menanam sawit di pinggir sungai. Antara kebun sawit dengan sungai milik perusahaan itu ada pembatas minimal 50 meter. Aturannya. Agar ada tempat resapan air. Yang kedua, sampah. Boleh mau sampah? Boleh, tapi jangan mau sampah di sungai. Siapkan tempat penampungan sampah, sampah organik jadikan pupuk, yang non organik dibuang ke tempat pembuangan sampah yang disediakan oleh pemerintah. Itulah nanti fungsi LPM, fungsi desa, fungsi kelurahan menata itu agar terhubung dengan dinas lingkungan hidup sampahnya. Nggak ada larangan mau sampah. Bikin rumah penduduk, betul. Penduduk kita makin berkembang hari ini. Setiap tahun bertambah jutaan orang lahir kan begitu kan. Tiap hari pesta nikah terus jadi kan. Nggak ada larangan bikin rumah, tetapi ditata. Jangan dong bikin rumah tuh di atas siring air. Jangan dong bikin rumah tuh di pinggir irigasi pembuangan. Ditata. Seperti itu. Hutan, boleh nggak kita memanfaatkan hasil hutan? Boleh. Tapi kan misalnya gini, ada hutan sosial yang kita boleh hasil ambil hutannya dengan tidak menebang pohon. Contoh, pohon karet kan bagus juga tuh. Getahnya bisa diambil, pohonnya bisa tetap serapan air. Nggak salah. Penataan, makanya dibikin undang-undang namanya Cipta Kerja itu. Kemudian ada lagi perda kita rencana pemanfaatan dan perlindungan lingkungan hidup. Tujuannya apa? Agar kehidupan tertata. Kalaupun toh nanti ini tidak akan menghabiskan banjir, minimal dampaknya tidak sedahsyat ini. Nah, ya. Kemudian nggak secepat ini juga banjirnya. Mestinya banjir terjadi ini tuh 20 tahun lagi harusnya. Nah gitu. Nah kalau hari ini banjir yang sudah melanda Kota Bengkulu melebihi 3 meter, kalau dibiarkan, karena kita berpikir sama tadi, tahun depan mungkin bisa 4 meter. Bahkan mungkin tahun 2030 Kota Bengkulu tenggelam. Kenapa tenggelam? Karena di hulu tidak ada lagi penampungan air, semuanya menuju ke Bengkulu. Seperti itu. Seperti disampaikan oleh Bung Dempo barusan bahwa penganggaran. Kira-kira berapa? Tahun depan kira-kira berapa nih kesiapan? Tahun depan kita lihat bagaimana usulan dari pemerintah provinsi terhadap ini gubernur. Tapi tidak hanya provinsi ya? Ya makanya begini nanti saya ada follow up diskusi setelah pertemuan dengan teman-teman di Desa Konstruksi ya. Masih ada follow up diskusi itu bertemulah pemerintah kita ini. Kabupaten, kota dan provinsi. Pertemuan lanjutannya ya. Yang konkret melibatkan pimpinan kepala daerah, minimal sekda, dan OPD teknis agar nyambung connect langsung. Ya kan sering bikin rakor kan? Ya sering bikin rakor banjir kan begitu kan? Begitu. Oke, Pak Roman. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kusman di Kemumu tadi bahwa kebersamaan dan juga dilanjutkan menyikapi apa yang disampaikan oleh Bung Dempo, kita siap dari DPR. Tapi saran dari DPR memang harus ada pertemuan lanjutan para kepala daerah seluruh Indonesia bersama instansi terkait. Gitu. Ini gimana nih tanggapannya? Kalau saya mungkin menanggapinya secara masyarakat ya Pak ya. Saya kira mungkin adalah salah satunya Pak ya. Jadi yang saya capture dari Pak Kusman bahwa Pak PT mau melakukan ini, tetapi kalau ini pekerjaan ini dilarang, maka pekerja ini mau kemana? Mungkin tadi sudah dijabarkan, disampaikan oleh Bung Dempo bahwa inilah persoalannya. Semua kembali kepada proses Pak ya, kembali kepada sistem kita. Jadi mungkin tidak serta-merta PT tidak dilarang untuk berusaha gitu. Tetapi ada rule ya, ada rule. Nah inilah bagaimana kita menempatkan rule-nya Pak. Jadi seperti itu Bung Rocky. Oke, Bung Dempo. Meskipun dari pihak BWS 7 sudah ada konsep, kita selaku DPR ya juga ada fungsi kontrol dan penganggaran di sana. Apa juga mesti melakukan studi banding nanti atau sebelum apa atau kalau sudah ada konsep kan tinggal konsep itu dicek kebenaran teorinya. Yang kedua penganggaran. Maka tadi mesti bertemu tuh tingkat 2, tingkat 1. Jangan sampai gini nanti tingkat 2 nganggarkan, provinsi enggak. Provinsi nganggarkan, tingkat 2 enggak. Jadi enggak juga bisa digunakan gitu kan. Sampai enggak jadi misalnya. Ya juga libatkan swasta menurutku. Enggak ada persoalan dong misalnya asosiasi sawit beli lahan. Asosiasi sawit beli lahan untuk konsumsi boleh. Kan kemana CSR-nya selama ini? CSR batu bara, CSR perkebunan, CSR pabrik, bahkan CS perbankan tuh mana? Ya mesti uang Pemda belinya, kan begitu kan?
Kalau kita semuanya tergantung APBD nggak cukup Pak. Nggak cukup Pak. Swasta jangan cuma ambil hasil doang dong. Batu baranya kaya raya nggak mau korban. Sawit kaya raya nggak mau korban. Ya saya pikir sisihkan keuntungan 3 hari perusahaan untuk bikin kolam ini kan. Bahkan boleh nggak perusahaan itu bikin kolam? Boleh. Misalnya asosiasi batubara Bengkulu dengan asosiasi Bengkulu menyumbang kolam retensi 3 titik, tuntas kan? Kan begitu. Kalau seandainya seperti itu, saya lanjut. Iya, makanya tadi ini namanya kolaborasi, jangan salah salahkan. Jangan giliran DPR atau Pemda ngomong kamu salah, yang salah salahkan dong. Loh, giliran banjir kamu mingkem mana kan begitu kan? Begitu Bung Rocky. Oke, Bung Dempo, kira-kira untuk pelaksanaan pertama. Ini kan action nih dalam penanggulangan banjir. Kira-kira dari DPR sendiri apa yang mesti kan gini, awal? Pemerintah itu kan punya uang namanya dana tak cadangan, tak terduga. Gunakanlah itu dulu untuk bersihkan sungai. Kan artinya bersihkan sungai dulu kan ya? Iya. Apa yang bisa lu cepat kerjakan dulu. Kita punya alat berat, kita punya tenaga. Jangan nunggu semuanya ready harus rapi. Kerjakan apa yang bisa sembari menunggu rapi. Kan begitu. Misal, apakah kita mau mencapai sebuah impian itu mesti nunggu siap semua? Lo nggak mesti, kerjakan apa yang bisa dulu. Kan begitu Rocky. Oke, Pak Roman, kira-kira jika ada anggaran mulai tahun depan, apa yang mesti saran nih yang mesti dilakukan oleh pemerintah daerah tahap pertamanya? Pemerintah ya, saran kita ya. Ya, kira-kira apakah pengurukan normalisasi seperti disampaikan oleh Bung Dempo? Siap. Kata gue nanam pohon, nggak mesti bikin jadwal nanam pohon, gotong royong aja rame-rame kan. Jadwalin, undang semua mahasiswa seunitnya 10.000 orang itu. Satu orang mahasiswa, satu pohon nanam sebentar. Masa rektor nggak boleh? Itu bisa juga pemecahan rekor muri. Semua rektor dikumpulin, gerakin semua mahasiswa serentak minggu ini nanam pohon kita. Gitu kan. Oke, apa kira-kira? Ya, saya sependapat dengan Bung Dempo tadi. Jadi persoalan ini bukan persoalan DPR dan pemerintah. Ya, itu tadi saya sampaikan bahwa masyarakat pun kita himbau juga untuk ikut serta gitu Pak. Ya, salah satunya itu tadi Pak. Kenapa sih? Apa salahnya dari asosiasi bisa menyumbang kan seperti itu. Nah inilah perlu kesadaran Pak. Ya mudah-mudahan di tahun 2023 Insya Allah ini bisa direalisasikan. Paling tidak mungkin Pak dicicil mana-mana yang pusat titik-titik yang memang urgent untuk dulu penanggulangan. Minimal mengurangi Pak dari debit air seumpamanya 3 menjadi 2 meter. Ya, itu paling tidak kan seperti itu Pak. Saya kira itu Bung Rocky, mungkin kami yang paling harapkan adalah actionnya di 2023. Kami tunggu Bung Dempo. Sama-sama kita berjuang ya. Iya, sama-sama. Oke, Bung Dempo, Pak Roman, karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri dialog lintas Bengkulu pagi edisi kali ini. Tapi sebelumnya kita minta dulu closing statement dari Bung Dempo nih. Terakhir begini, tidak boleh ada kata menyerah, tidak boleh pesimis. Kita masih selalu bersemangat, optimis apapun halangan rintangannya. Kita masih terus berjuang membenahi kehidupan bangsa negara ini. Oke, Pak Roman. Siap. Closing statementnya. Oke, siap. Kami masyarakat Jansel Konstruksi sangat mengharapkan sekali semua pihak untuk bersama dan kolaborasi menanggulangi penanggulangan banjir ini. Karena ini adalah merupakan persoalan kita bersama sebagai warga dan negara bangsa Indonesia. Demikian Bung Rocky. Tapi action ya. Yang terpenting adalah actionnya Pak. Jadi kata Pak Toto, jangan dialog dulu, tetapi tidak actionnya. Itu kami harapkan. Oke, terima kasih Pak Rohman, Bung Dempo, sukses selalu. Makin sukses nantinya. Ya, pendengar, demikian dialog lintas Bengkulu pagi edisi hari ini Rabu 14 September 2022. Kita bakal bertemu kembali besok dengan tema yang berbeda di waktu yang sama. Akhir kata saya Rocky Eka Putra mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa. 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu. Saleh. Iya Mbak, apa? Buang lagi sampah itu Saleh. Yaudah ntar lama. Kamu ini males banget sih Saleh.
Terus ini buang di mana, Mak? Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh? Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu. Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong Ma. bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh. Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir kan? Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Emak lah. Lama nyalain pemerintah mulu. Loh, memang kenyataannya kok. Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri. 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal inspirasi.